Nah, maka malaikat Jibril, jarak Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril itu 2 busur panah. Jarak jauhnya atau jarak dekatnya hanya 2 busur panah. Au adna atau lebih dekat, 1 busur setengah. Fa'auha ila abdihi ma'auha, maka Allah memberikan wahyu kepada malaikat Jibril apa yang telah diberikan oleh Allah kepada Jibril, kemudian oleh Jibril disalurkan kepada Nabi Muhammad. Maka dzabal fuadu mar'ah, fuad hati yang amat dalam melihat kejadian itu, tidak mengingkari, tidak menganggap tak terbukti. Itu nyata ya, kenyataan penglihatan itu. Jadi hatinya itu bukan hati yang mengatakan ini hanya takhayul ini. Kayak iya, kayak enggak. Memang benar-benar iya. Jadi ada 2 riwayat bahwa ketika Nabi Muhammad dipanggil oleh Allah, kalau menurut cerita ini Nabi Muhammad bertemu dengan malaikat Jibril. Kalau menurut cerita Nabi Muhammad dipanggil oleh Allah ketika Mi'raj untuk menerima sholat, itu Nabi Muhammad melihat zatnya Allah, melihat langsung, sehingga apa yang disampaikan oleh Allah, tugas sholat 5 waktu itu enggak ada jarak, benar-benar diterima langsung. Tapi ya, ini menurut orang-orang Wahabi diingkari bahwa Nabi Muhammad ketika Mi'raj itu enggak bertemu dengan Tuhannya. Lalu kemudian secara logika, kalau ada orang dipanggil suruh datang ke rumahnya, sudah datang masuk ke rumahnya enggak ditemui oleh penghuni rumah, apa ya mungkin? Nabi Muhammad dipanggil oleh Allah untuk menghadap kepada Allah, dari sana enggak ditemui, cuma dikasih tugas sholat 5 waktu. Apa mungkin seperti itu? Nah, tinggal riwayat hadis yang mengatakan nurun ala nur. Apa kamu melihat Tuhanmu ya Muhammad? Nurun ala nurin kaifa arahu. Anna arahu. Anna itu kaifa. Itu dibaca anna apa dibaca anni? Kalau dibaca anna, cahaya di atas cahaya, artinya antara aku dengan Allah itu ditutupi cahaya yang tebal. Anna aru, bagaimana aku bisa melihat Tuhanku? Itu kalau dibaca anna. Tapi kalau anni arahu, nurun ala nurin, di situ ada cahaya yang tebal, dan anni arahu, bahwa sesungguhnya aku melihatnya. Ini perbedaan pendapat antara kaum ahli sunnah wal jamaah yang dibawakan ke Indonesia oleh Wali Songo dengan yang dibawakan oleh santri-santrinya Muhammad bin Abdul Wahab. Itu perbedaan pendapat di situ. Sehingga mereka mengatakan Allah enggak bisa dilihat oleh Nabi Muhammad. Ya. Kalau Allah nimbali, kalau Allah manggil Nabi Muhammad, kemudian di sana Allah menampakkan zatnya kepada Nabi Muhammad, itu enggak mustahil. Boleh-boleh aja. Keputusan itu bukan di orang-orang Wahabi, tapi keputusan itu di Allah Ta'ala sendiri kan. Nah gitu loh ya. Dan di kitab-kitab yang menerangkan tentang tauhid, ilmu kalam, bagi ahli sunnah wal jamaah itu semuanya menerangkan bahwa Nabi Muhammad ketika Mi'raj itu bertemu dengan Allah. Hatta ra'an nabiyyu rabban kallama, kalau katanya kitab Aqidatul Awam. Biasanya mereka itu mana dalilnya? Yang dari Quran dan Sunnah. Ini dari Quran ini kan sudah jelas. Maka dzabal fuadu mar'ah. Jadi Nabi Muhammad hatinya tidak membohongkan apa yang dilihat oleh matanya. Itu jelas dalil Qurannya. Nah, cuman perbedaan cara memahaminya yang siapa yang gagal di sini? Gagal paham. Ya. Afatumarunahu ala ma yara, apa kalian
hai orang-orang musyrik, mau membantahnya kepada Muhammad tentang apa yang dilihat oleh Muhammad. Ya. Jadi orang-orang musyrik ini nggak percaya, malah membantah. Ya. Lah Wahabi ini kayaknya ikut ke sana, condongnya ke orang musyrik yang mau membantah bahwa Nabi Muhammad tidak benar kalau Nabi Muhammad melihat Tuhannya. Nah, itu orang-orang Wahabi di situ. Ya. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Dan Nabi Muhammad benar-benar di suatu tempat atau di suatu kesempatan yang lain Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril. Di mana? Di Sidratul Muntaha. Yaitu pohon yang ditancapkan di langit yang ketujuh. Jadi di langit Sab 7 itu ada pohon yang kokoh sekali. Ya. Nabi Muhammad pernah bertemu malaikat Jibril di situ. Di sebelah kanannya Arsy, yaitu tempat yang tidak ada malaikat yang bisa menjamah atau masuk ke situ. Itu areal-areal yang khusus ya, untuk Nabi Muhammad dan malaikat Jibril.